Assalamualaikum Sobat SBD, kali ini saya ingin membahas tentang harga VGA yang gila-gilaan. Bahkan harga bekasnya pun itu melebihi harga barunya di tahun kemarin ya. Jadi di sini akan kita bahas kenapa harga VGA bisa begitu tinggi. Apakah seluruh VGA itu naik? Jadi baik Nvidia, baik Radeon, jadi apakah semuanya ikut naik? Jadi di sini akan saya bahas secara ada datanya ya. Jadi ada histori pembelian karena di samping ini ada Zotac 1660 Super yang sudah pernah saya bahas di bulan Juni. Jadi ada videonya di atas ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin langsung aja yuk kita lihat dulu berapa sih waktu VGA ini datang ya di bulan Juni. Jadi di sini saya masih ada datanya ya sob. Di sini sobat bisa lihat langsung yaitu VGA Zotac Gaming GeForce 1660 Super. Waktu itu belinya di angka 3.450.000. Dan saat ini bekasnya itu 8.500.000 bekasnya sob. Jadi bukan baru, bekas. Terus berapa barunya? Coba kita cek ya. Untuk harga barunya itu saya cari yang paling murah adalah 9.499.000. Ini yang paling murah. Jadi harganya bervariasi hingga 12 juta. Jadi tergantung mereknya. Ini yang merek Zotac ya. Kebetulan merek Zotac itu masih ada yang barunya ini saya cari. Kemudian kita coba cek tipe lainnya. Jadi ini dapat datanya dari Pak Marlam, yaitu trader forex ya. Trader yang sudah lama saya kenal memang, jadi udah bukan kaleng-kaleng lagi. Komputernya itu saya tanya salah satu komputer banyak ya kan, monitornya juga banyak. Jadi ada yang di kantor, ada yang di rumah. Ini salah satunya saya tanya itu dia masih punya historinya, dia beli di harga 5.675.000. Ini modelnya adalah Asus ROG Strix GeForce GTX 1660 Ti yang 6GB OC Edition. Jadi ini yang produknya memang bagus ya, Asus gitu ya. Kalau harga-harga lain biasanya di bawahnya ini. Oke, ini harga sekitar 5,6. Terus berapa harga baru dan bekasnya? Sayangnya saya nggak nemu yang versinya sama, yang Asus ROG-nya nggak nemu. Jadi adanya merek lain. Jadi ini bisa dilihat pembeliannya tanggal 25 Maret 2019 ya. Jadi udah 1 tahunan nih. Terus harga sekarang ini saya nemunya yang bekas. Jadi yang Ti ini adanya yang bekas di marketplace yang saya cari di Tokopedia ya. Kalau yang lain nggak sempat nyari. Jadi ini bekasnya aja 10 juta sob, bayangin aja. Jadi kalau VGA sobat mau dijual, kayaknya sekarang adalah saat yang tepat. Atau mau ditahan-tahan lagi, mungkin bisa naik lagi lebih tinggi. Karena pada awalnya saya mengetahui grup Facebook forumnya Jagat Review ya. Sobat pasti tahu, biasanya sih anak-anak teknologi biasanya sudah masuk ke sana. Itu awalnya saya membaca tentang seseorang yang menjual VGA jadulnya ternyata bisa dibeli hingga 5 juta dan dia kaget, padahal dia iseng-iseng aja upload dan ternyata ada yang beli. Terus dia konsultasi penggantinya apa ya, VGA yang lebih modern. Dari situ saya masih mungkin keberuntungan aja bisa kebeli harga 5 juta. Terus kemudian dilanjut, saya juga punya grup WhatsApp yang membahas tentang komputer. Dan dia pun di sana habis sharing juga. Jadi dia habis jual VGA-nya laku, saya lupa sekitar 8 juta atau 7 juta gitu. Dan dia upgrade, waktu itu upgrade-nya kalau nggak salah ke RTX 3060. Jadi cuma nambah dikit tuh, dia bisa dapat RTX 3060. Dan akhirnya saya bilang di grup WhatsApp tersebut bahwa saya punya GTX 1660 Super. Terus dia kaget, dia bilang wow itu adalah VGA yang spesial katanya. Jadi yang benar-benar banyak dicari orang. Nah saya penasaran kok bisa gitu. Akhirnya saya cek sendiri harganya. Jadi tadi sobat bisa lihat ya, harganya segitu. Jadi makanya saya juga kaget. Kalau saya jual ini langsung untung ya, langsung cuan banget. Oke, kenapa VGA ini bisa naik dan apakah semua VGA naik? Nah, di sini sobat akan menemui sistem mungkin bisa dibilang domino ya. Jadi saya coba telusuri dari VGA yang termurah hingga yang tertinggi. Itu saya pantau nggak cuma sehari 2 hari, jadi hampir tiap hari saya pantau harga VGA. Ternyata semakin lama itu semua model makin naik. Jadi di sini ada yang tersembunyi yang membuat harga itu naik. Jadi kira-kira apa ya? Jadi setelah saya selidiki ya, jadi di sini kita bahas dari mulai VGA yang murah dulu. Jadi nggak cuman Nvidia, tapi VGA Radeon yang misalkan RTX 560, 570, 580, yang 4GB, yang 8GB. Itu yang awalnya paling banyak dicari, makanya harganya naik. Terus kemudian yang versi 1050, 1070 dan Nvidia yang 1080 yang paling banyak dicari yang 1080. Jadi yang pertama naik adalah harga VGA tersebut. Terus kemudian di atasnya lagi adalah versi 1660 Super. Jadi yang versi Super ya, yang bener-bener
unik gitu. Jadi unik. Kenapa dikatakan unik nanti akan kita bahas. Dan akhirnya rilis VGA Nvidia yang RTX ya, RTX 30 series, 3060, 3070, 3080, 3090 hingga Radeon yang XT yang 5000 sekian series. Jadi di sini gambarannya adalah harga naiknya itu dari mulai VGA yang kecil, terus kemudian seperti domino akhirnya merambat ke VGA yang terbaru. Kenapa yang terbaru bisa ikutan naik? Jadi untuk tren yang sekarang saat ini sedang booming ya, yaitu mining. Mining ini kan biasanya sensitif dengan yang namanya GPU atau VGA atau graphic card ya. Ini bahasanya beda-beda. Rata-rata orang berpikir VGA yang termahal, VGA yang terbaru, VGA yang tercanggih adalah VGA yang akan sangat bagus untuk mining. Tapi pada kenyataannya di saat rilis VGA 30 series ya, itu tidak semuanya bersahabat dengan mining. Karena selain listriknya yang boros, terus hasilnya itu bisa dikalahkan dengan VGA yang dulunya harganya cuma 3 jutaan gitu ya. Pastinya di sini banyak juga ya miner yang awalnya pasti zonk, karena di saat VGA itu rilis kan nggak ada yang tahu speknya seperti apa jika dipakai mining. Akhirnya mereka zonk dan kemudian mungkin ada yang menjual kembali VGA tersebut dan membeli VGA yang murah-murah. Saat tahun lalu kan harganya masih normal ya. Ibaratnya kalau beli VGA yang harganya 20 jutaan itu bisa membeli VGA 3,5 juta dalam jumlah yang banyak ya. Dan keuntungannya pun otomatis lebih banyak karena VGA yang jadul ternyata hasilnya selain powernya irit, jadi wattnya irit, nilai hash rate-nya itu juga tinggi karena VGA yang terbaru itu dikunci oleh softwarenya. Seperti Nvidia itu dikunci ya. Kalau Radeon itu biasanya harus menggunakan mode BIOS ya, jadi software yang mode gitu ya. Terus apakah semua VGA yang seri Nvidia 30 sekian gitu apakah jadi nggak cocok gitu buat mining? Belum tentu, karena ya ada solusinya ya, biasanya dari software yang sudah dimodifikasi atau apapun itu. Bahkan kemarin sempat juga ya software yang lupa sama Nvidia untuk dikunci hash rate-nya. Jadi kalau yang sekarang itu hash rate-nya dikunci ya, yang seri RTX 30 sekian itu jadi setengahnya. Makanya di saat dibandingkan dengan ini otomatis 1660 Super itu bisa lebih unggul kalau dalam hitungan-hitungan secara harga dan pendapatan. Jadi kalau di mining itu yang menghasilkan adalah hash rate-nya kalau misalkan di Ethereum ya. Dan di sini juga saya ingin menjelaskan sedikit bahwa memang mining itu lebih terkenal di Bitcoin ya. Jadi cryptocurrency-nya sebenarnya banyak. Ada Litecoin, Ergo, ETH Classic dan lain-lain, pokoknya banyak banget. Tapi di sini yang terkenal adalah Bitcoin. Dan banyak orang juga yang mungkin sudah menjalani mining ya, yang baru-baru itu tidak tahu kalau misalkan ternyata yang dia jalankan mining saat ini ternyata bukan Bitcoin, yaitu Ethereum atau ETH ya, tapi dibayarnya dengan Bitcoin. Nah, mungkin untuk pembahasan kali ini tidak dalam-dalam dulu. Nanti akan di part 2 akan saya bahas lebih dalam. Jadi di sini mungkin sobat yang punya VGA jadul itu bisa dicek ya harga di marketplace berapa. Apakah sobat ingin upgrade? Karena waktu itu teman saya sempat upgrade dari VGA jadul ke VGA seri RTX 3060 itu di saat harga RTX 3060 masih di bawah 10 juta kalau nggak salah waktu itu. Makanya dia nambahnya dikit. Tapi di saat saya ingin meniru dia, jadi misalkan menjual ini dan membeli yang 3060, ternyata harga 3060 sekarang sudah di atas 12 juta. Jadi kalau ini dijual 9 juta, otomatis harus nombok ya. Padahal kalau misalkan saya grab cepet ya itu nambahnya dikit, paling cuma 1 sampai 1,5 juta. Dan semakin kesini makin menggila harganya. Makanya saya dibilangin sama teman saya pun di hold aja dulu kalau mau dijual, nanti akan menyentuh harga yang lebih tinggi, dibilang sih gitu. Namun di sini ada yang lebih membuat saya penasaran lagi, kenapa VGA seperti ini harganya melambung tinggi? Apakah di dalamnya ada emas? Apakah di dalamnya ada yang tersembunyi? Apakah ternyata kalau kita gunakan mining itu pendapatannya jauh lebih besar daripada kita menjual VGA ini? Jadi ini akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi ya PR sobat mungkin sekarang bisa cek marketplace harga VGA sobat sekarang bekasnya itu berapa ya, atau barunya berapa. Apakah sobat pilih untuk menjual VGA tersebut, ataukah sobat ingin melihat videonya bagaimana cara mining di PC pribadi atau PC gaming atau PC editor atau buat editing ya. Jadi kita tunggu video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe kalau video ini menambah wawasan sobat. Sampai jumpa kembali. Salam sobat Fish TV. Wassalamualaikum.